مصاب سنة الأعلم وأصبهم باذلين أنفسهم لتوضيح الشريع والأحكام وعلى سائر الأئمة المجتهدين القائمين بحفظ الناموس الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. Jamaah salat zuhur yang Allah muliakan. Pertama, mari kita bersyukur atas nikmat Allah yang telah memberikan begitu banyak karunia kepada kita, kemuliaan kepada kita. Di antaranya nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita yang kita rasakan sekarang, yaitu diberikan nikmat sehat, nikmat umur, nikmat kesempatan duduk bersama orang-orang saleh, nikmat melangkahkan kaki ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah, dan terutama nikmatul iman. Dan semua nikmat-nikmat Allah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita hendaknya kita bicarakan. Kenapa? Agar bertambah rasa syukur kita atas nikmat Allah. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadisnya bersabda, "At-ta'addusu bi ni'matillahi syukrun." Berbicara atau membicarakan tentang nikmat-nikmat Allah adalah bentuk daripada rasa syukur kita. Wa tarkuha kufrun, dan meninggalkan berbicara tentang nikmat-nikmat Allah itu adalah bentuk kekufuran. Apa maksudnya? Maksudnya adalah setiap kali kita merasakan kalau bahwasanya itu adalah merupakan nikmat Allah, maka kita ungkapkan. Ungkapan yang paling termudah adalah senantiasa mengucapkan qaul alhamdulillah, yaitu mengucapkan alhamdulillah, dan meninggalkan daripada mengucapkan alhamdulillah sementara kita dalam keadaan mendapatkan nikmat Allah, itu bentuk daripada kufur nikmat. Dan sementara Allah Ta'ala menegaskan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur atas nikmatku, maka aku akan berikan lebih banyak lagi nikmat, lebih indah lagi nikmat yang akan kita dapatkan. Akan tetapi wa'iya'udzubillah, kalau kita kufur dengan nikmat Allah, maka Allah Ta'ala katakan inna 'adzabi lasyadid, sungguh azabku sangatlah pedih. Wa man lam yashkuril qalil la yashkurul katsir. Kata Rasul, barang siapa yang tidak pandai bersyukur dengan yang sedikit, maka dia tidak akan pandai bersyukur dengan yang banyak. Maksudnya apa? Kalau dari perkara-perkara kecil saja kita nggak bisa bersyukur, bagaimana dengan perkara-perkara yang besar? Contohnya, setiap selesai makan kita lupa baca alhamdulillah. Ini bentuk daripada nggak bersyukurnya daripada nikmat makan. Atau kita bangun tidur tidak mengucap alhamdulillah, atau keluar dari kamar mandi setelah buang hajat tidak ucap alhamdulillah. Setiap kali kita sampai dari berpergian, sampai rumah setelah berpergian jauh, nggak ucap alhamdulillah. Dari perkara-perkara kecil saja kita tidak bisa bersyukur, bagaimana kalau sekiranya Allah berikan perkara yang besar? Maka tentu dia juga tidak akan pernah bersyukur. Maka karena itu, mari kita latih diri kita untuk bersyukur dengan perkara-perkara yang kecil. Ketika Allah Ta'ala berikan perkara yang besar, maka syukur kita akan bertambah. Seperti halnya kita dikasih uang 10.000, bersyukur kita. Dikasih 100.000, lebih bersyukur lagi. Tapi kalau dikasih ini 10.000 aja udah nggak bersyukur, apa ini 10.000? Buat makan siang aja nggak cukup.
Dikasih 100.000 tetap dia nggak bersyukur. Buat apa ini 100.000? Buat pergi ke mall aja, ke pasar aja ini nggak cukup. Semakin banyak Allah Ta'ala berikan kepada dia nikmat, tetap tidak menjadikan dia untuk menjadi hamba yang bersyukur. Kenapa? Dari perkara-perkara kecil saja dia tidak belajar untuk bersyukur. Wa man lam yashkurin nas la yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur atau tidak berterima kasih kepada orang-orang yang telah menolongnya, yang telah membantunya, maka berarti dia tidak berterima kasih kepada Allah. Maksudnya adalah siapa yang tidak pandai bersyukur kepada orang, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Apa maksudnya? Ya, orang sudah bantu kita, udah tolong kita, udah permudah kita. Kita nggak menghargai daripada pertolongannya, bantuannya. Ya, itu berarti kita tidak bersyukur kepada Allah. Contoh mudahnya pasangan kita, istri kita sudah urus anak-anak kita, sudah siapkan makan dan minum kita, sudah bersihkan daripada pakaian kita, rapikan rumah kita. Tapi seringkali kita menganggapnya itu perkara biasa-biasa saja. Ketahuilah bahwasanya itu adalah pertolongan ya dari istrimu untuk memudahkan urusanmu. Apa susahnya setiap kali dia menghidangkan makanan, kita ucapkan terima kasih. Ya. Setiap kali dia bantu kita, kita ucapkan terima kasih. Dan bentuk rasa terima kasih kita kepada orang yang sudah menolong kita, yang membantu kita, itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Dan tidak adanya rasa terima kasih kita kepada orang yang telah menolong kita, berarti tidak ada rasa terima kasihnya kita atas nikmat Allah. Wal jama'atu rahmah wal furqatu azab. Adapun selalu berjamaah, bersama-sama, bersatu ya. Ini adalah merupakan rahmat. Jadi dikatakan al-jama'ah rahmah, berjamaah itu rahmat. Kenapa dikatakan rahmat? Karena pekerjaan yang sulit itu akan terasa mudah jika dilakukan berjamaah. Akan tetapi perkara yang mudah sekalipun kalau dilakukan sendiri-sendiri akan terasa sulit. Wal furqatu azab, dan bercerai-berai ya, atau masing-masing adalah azab, itu merupakan azab. Maka karena ini dari hadis ini ya, kita mengambil daripada pelajaran yang terbesar, yaitu mari kita belajar untuk senantiasa bersyukur atas nikmat Allah. Mulailah ya dari mengungkapkan ya, Bi ni'matillahi fahaddits, hendaknya dengan nikmat-nikmat Allah engkau ungkap ya. Apa maksud kita ungkapkan nikmat Allah ya? Kalau kita bersyukur dengan nikmat sehat, kita ungkapkan sehat kita gunakan untuk ibadah. Kalau kita bersyukur dengan nikmat umur, kita habiskan umur kita untuk ibadah. Kalau kita bersyukur dengan nikmat harta, kita belanjakan harta kita untuk ibadah. Ya. Ini daripada mengungkapkan nikmat Allah. Ya. Dan siapa saja yang mengungkapkan nikmat-nikmat Allah, berarti dia sedang mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah. Faman katamu, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maksudnya menyembunyikannya, menganggapnya biasa saja. Menganggap kalau sehat itu biasa saja, kalau diberikan umur yang panjang itu biasa saja, kalau diberikan kelebihan harta itu biasa saja. Ini berarti sedang kufur nikmat ya. Sedang tidak berterima kasih kepada Allah. Bahkan ya, kalau tadi ungkapan yang paling termudah kita mengucapkan alhamdulillah ya, ungkapan yang terbesar, setiap kali di dalam fikih diatur, setiap kali kita melihat orang yang tidak mendapatkan nikmat sama seperti yang kita rasakan, itu dianjurkan untuk sujud syukur. Contoh, kita berpergian dalam keadaan musim hujan, kita naik kendaraan mobil, lihat orang berjalan kaki basah-basahan ya. Itu jadikan
ya, ladang kita untuk bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah fadlan bima tafdila. Ya Allah, ya, terima kasih Engkau telah memberikan aku kemuliaan, keutamaan, ya, daripada orang-orang yang diutamakan. Ya. Sampai rumah kita ambil wudu, menghadap kiblat, sujud syukur. Kenapa? Setidaknya kita, Allah Ta'ala berikan kita kemuliaan yang orang nggak dapatkan kemuliaan itu. Contoh kita jalan-jalan, lihat orang tinggal di kolong jembatan, ya. Kita alhamdulillah rumah nyaman, ya. Dan saat itu ladang kita untuk bersyukur atas nikmat Allah. Dengan mengucap alhamdulillahilladzi faddalani tafdila. Segala puji bagimu ya Allah yang telah memberikan aku kemuliaan, keutamaan daripada orang-orang yang diutamakan. Ya. Coba kebayang kalau kita yang tinggal di kolong jembatan itu, atau kebayang sama kita yang berjalan kaki dalam keadaan basah-basahan, ya. Maka ini mestinya menjadikan kita untuk senantiasa bersyukur atas nikmat Allah, ya. Akan tetapi untuk memudahkan kita, ada kiat yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita untuk selalu bersyukur atas nikmat Allah. Unzur man huwa asfala minkum, dalam riwayat lain unzur man huwa adnakum. Unzur man huwa asfala minkum wa la tanzur man huwa fawqakum ajdaru alla tajdaru. Lihatlah olehmu siapa saja yang di bawahmu dalam segi nikmat. Dalam segi nikmat, kalau kita melihat sehat, kita melihatnya orang yang sakit. Ini kita sakit kaki, lihat orang yang nggak punya kaki. Kalau kita melihat dari segi harta, lihat orang yang di bawah kita. Kita punya rumah, orang nggak punya rumah. Kita punya kendaraan, orang nggak punya kendaraan. Kalau dalam segi misalnya kedudukan, jabatan, lihat orang di bawah kita lagi. Alhamdulillah kita pegawai. Ada orang yang nggak punya pekerjaan sama sekali. Ini membuat kita bersyukur. Begitu juga dalam hal-hal yang lainnya. Nah, kalau kita melihat orang yang di bawah kita dalam segi nikmat, maka kita akan bersyukur dengan keadaan kita sekarang. Jangan lihat orang yang di atas kita, melihat orang yang punya rumah mewah, melihat orang yang punya kendaraan yang mewah, melihat orang yang punya jabatan yang tinggi. Ini gak bakal bisa menjadikan kita untuk bersyukur dengan apa yang kita punya sekarang, ya. Karena itu Rasul ajarkan kepada kita, lihatlah orang yang di bawah kita dalam segi nikmat, jangan melihat orang yang di atas kita. Biar apa? Biar kita selalu bersyukur dengan nikmat Allah, bersyukur setiap keadaan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita hamba-hamba yang senantiasa bersyukur atas nikmatnya, dan mudah-mudahan dengan rasa syukur kita atas nikmatnya, Allah Ta'ala berikan tambahan nikmat yang lebih indah lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Kita cukup dengan kabar majlis. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.